Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman semuanya. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 keistimewaan dari seleksi P3K guru untuk tahap P3. Jadi di sini sebelum saya akan menjelaskan 3 keistimewaan atau kemudahan dari seleksi P3K guru tahap 3, di sini saya akan mengingatkan kembali alur dari tahapan seleksi P3K guru. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya bahwa untuk peserta dari P3K guru itu adalah guru honorer THK 2, guru honorer di sekolah negeri, guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG. Nah, Bapak Ibu semuanya ketika ingin mendaftar di tahap 3, tetap mendaftar dan melakukan semuanya di pendaftaran dari awal, di akun untuk pendaftaran. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi berkas oleh Kemendikbud. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya pada tahap ketiga ini, peserta akan dapat memilih formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai dengan Serdik atau kualifikasi pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan ketiga keistimewaan dari seleksi P3K tahap 3. Yang pertama adalah bahwa peserta bebas memilih formasi. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, pasal 37 ayat 3 yang berbunyi bahwa pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa memilih di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi dengan syarat bahwa formasi itu masih ada dan belum terpenuhi pada seleksi kompetensi dasar 1, kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi Bapak Ibu semuanya bebas untuk memilih formasinya di wilayah Indonesia dengan syarat sesuai dengan Serdik dan sesuai dengan kualifikasi Bapak Ibu semuanya. Nah, misalnya pada SMKN 5 Batam mendapatkan formasi untuk guru P3K sebanyak 54 formasi pada tahun ini. Nah, pada seleksi tahap 1, 37 formasi sudah terisi. Dengan demikian masih ada sisa 17 formasi yang tersedia untuk diisi oleh peserta atau pelamar pada seleksi tahap kedua. Nah, setelah dilakukan uji seleksi kompetensi tahap 2, SMKN 5 Batam ada yang lolos 13 orang untuk mengisi formasi di SMKN 5 Batam tersebut. Nah, dengan demikian formasi guru P3K di SMKN 5 Batam sudah terisi sebanyak 50 formasi dan masih ada sisa berarti 4 formasi. Nah, 4 formasi ini mudah-mudahan terpenuhi pada ujian tahap ketiga ini. Nah, dengan demikian total guru yang diterima menjadi guru P3K di SMKN 5 Batam sudah sebanyak 50 orang dan masih tersisa 4 orang lagi. Nah, yaitu 3 formasi untuk jurusan teknik komputer, jaringan, dan 1 formasi untuk guru mata pelajaran seni budaya. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti ketika kualifikasi dan serdik Bapak Ibu semuanya sesuai dengan jurusan di sini, Bapak Ibu semuanya bisa melamar di sini. Ada jurusan teknik komputer jaringan dan 1 formasi untuk guru mata pelajaran seni budaya. Jadi saran saya Bapak Ibu semuanya mulai sekarang mencari formasi yang belum terpenuhi, kemudian melakukan analisis supaya bisa lulus pada tahap ini Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa melihat formasi di mana saja, di daerah mana saja,
dengan syarat sesuai dengan Serdik dan kualifikasi pendidikan. Nah, yang kedua, keistimewaan kedua adalah terkait dengan pengolahan nilai kelulusan. Nah, pada pasal 38 ayat 1 dijelaskan bahwa pelamar pada seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi 3 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Jadi syaratnya adalah harus memenuhi nilai ambang batas. Syarat utamanya adalah harus memenuhi nilai ambang batas. Nah, pasal 38 ayat 2 juga dijelaskan bahwa nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut, yaitu nilai seleksi kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2, atau nilai seleksi kompetensi 3. Nah, ketentuannya bahwa nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang kedua, pada seleksi kompetensi 3 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Kemudian nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, huruf B, hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang kedua adalah pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 2. Kemudian yang ketentuan yang ketiga, nilai seleksi kompetensi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C hanya dapat dilakukan jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi harus diperhatikan nih 3 ketentuan ini. Jadi kapan nilai kompetensi 1 digunakan, kemudian pada tahap kedua digunakan, kemudian pada tahap ketiga digunakan. Jadi harus memenuhi ketentuan ini Bapak Ibu semuanya sesuai dengan bunyi pasal 38 ayat 2 ini Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ketentuan selanjutnya bahwa dalam hal pelamar yang memiliki nilai akhir yang sama, jadi jika nilai akhirnya sama, penentuan kelulusannya berurutan adalah sesuai dengan nilai kompetensi teknisnya yang paling tinggi, kemudian jika masih sama maka ditentukan dengan nilai dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusannya didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang paling tinggi. Jadi kumulatifnya jumlah dari nilai manajerial dan sosial kultural. Kemudian jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B ini masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, jika masih sama juga, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Jadi Bapak Ibu semuanya juga harus pahami ini juga. Bagaimana jika nilai kompetensi teknisnya sama, nilai kompetensi manajerial dan sosialnya sama, nilai wawancaranya sama, maka penentuan terakhir adalah menggunakan usia paling tinggi Bapak Ibu semuanya. Nah, coba kita perhatikan di sini Bapak Ibu semuanya. Di sini adalah contoh dari hasil seleksi kompetensi 2 pengadaan P3K Guru 2021 instansi di pemerintah Kabupaten Bima untuk ahli pertama guru agama Islam di SMP Negeri 15 Langgudu Satap. Jadi di sini ini ada nilai tahap, artinya nilai tahap 1, 2, 1, kemudian ada nilai teknisnya, manajerial, sosial, wawancara, kemudian totalnya. Nah, di sini bisa lihat Bapak Ibu semuanya. Jadi peserta dengan nomor urut 2, nomor urut 1 ini dia lulus menggunakan nilai pada tahap 1. Artinya dia menggunakan nilai tahap 1-nya yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya ketika tahap 3 berlangsung diumumkan, nanti nilai tahap yang keluar ini adalah
bukan 1 dan 2 saja lagi Bapak Ibu semuanya, tapi 1, 2, dan 3. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa manfaatkan waktu yang tersisa sekarang untuk lebih giat lagi untuk belajar. Nah, kemudian keistimewaan ketiga adalah optimalisasi formasi. Nah, pada pasal 38 ayat 7 dijelaskan bahwa dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut: memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian yang kedua bahwa jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Nah, yang ketiga, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika masih ada formasi yang kosong belum terpenuhi, maka akan dilakukan optimalisasi formasi Bapak Ibu semuanya dengan syarat nilai ambang batas dan berperingkat terbaik, kemudian jabatan akan diisi adalah yang belum terpenuhi, satuan pendidikan yang sama, kemudian kewenangannya adalah kewenangan dari penyelenggaraan pendidikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja yang dapat. Nah, ini sebelum saya akhiri, ini ada pasal 38 ayat 8 juga yang tentang metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan keistimewaan dari seleksi P3K guru tahap ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.